Halo guys, aku lover, kolektor aglonema. Kali ini tamu saya ini ingin belajar bagaimana cara memotong. Vitaminnya saya menggunakan enpos. Nanti saya terangkan caranya. Propagasi saya yang menggunakan cairan enpos ini dengan tidak menggunakan antrakol. Gitu. Teman-teman, ini Mbak Anita ini salah satu pemula penghobi aglonema sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aglo lover, kolektor aglonema, petani aglonema Solo. Pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu. Dia itu baru pemula untuk suka aglonema. Ini penghobi tapi pemula. Nah, kali ini tamu saya ini ingin belajar bagaimana cara memotong, terus caranya bagaimana, terus apa itu yang digunakan, medianya itu apa. Nah, seperti itu. Langsung saja ya. Artinya tutorial kali ini itu saya kedatangan tamu yang baru pemula penghobi aglonema. Dia mau belajar cara memotong dan medianya menggunakan dengan apa. Monggo Mbak Anita, silakan Mbak Anita. Nah, ini teman-teman, ini teman saya, soalnya dia itu memang lihat di pameran-pameran, melihat aglonema itu, dia itu timbul rasa tertarik untuk mengoleksi atau pengen merawat aglonema. Nah, beliau itu meminta saya untuk mengajari seperti itu. Nah, kita langsung aja ya teman-teman ya. Pertama, Mbak Anita, ini media pertama yang digunakan untuk berpropagasi itu saya menggunakan kokopit seperti ini. Saya menggunakan kokopit, terus saya campur dengan ini namanya kaliandra Mbak Anita. Ini namanya kaliandra. Saya nanti akan mencontohkan caranya propagasi dengan menggunakan aglonema ini mahardika. Aglonema mahardika yang saya contohkan nanti kepada Mbak Anita caranya mempropagasi memotong. Mbak Anita nanti motong aglonema yang saya sudah siapkan ini. Ini namanya aglonema Sweet Dream Mbak Anita. Terus biasanya Mbak Anita ketika saya bertani atau memperbanyak aglonema ini, saya menggunakan enpos ini. Vitaminnya saya menggunakan enpos. Nanti saya terangkan caranya penggunaan enpos. Terus yang selanjutnya yang perlu disiapkan Mbak Anita ketika nanti Mbak Anita mau bercocok tanam aglonema, yaitu terutama air bersih ya Mbak Anita. Ini saya memakai air bersih takarannya 500 ml Mbak Anita, seperti itu. Terus tentunya harus ada peso potong. Nah, kalau misalnya nggak ada ya pakai cutter boleh, pakai peso dapur yang kecil-kecil boleh. Terus selanjutnya harus disiapkan tentunya pot itu tetap harus, karena nggak mungkin kalau kita menggunakan apa ya selain pot, mungkin apalah itu ya, bisa sih gelas plastik atau yang lain sebagainya seperti itu. Mungkin kita lanjut saja Mbak Anita ya. Jadi intinya Mbak Anita harus apa itu ketika saya motong, Mbak Anita harus mencermati. Artinya motongnya di mana itu Mbak Anita lihat dengan benar-benar. Artinya nanti jangan sampai salah ketika Mbak Anita pulang ke rumah terus praktek, terus Mbak Anita nanti salah potong. Nah, yang perlu diperhatikan Mbak Anita itu ketika motong itu harus di bawah ruas sekitar 1 mili. Itu harus di bawah ruas, jangan di pas ruas, karena kalau di pas ruas itu akar muncul itu ketika berada di garis ruas, biasanya akar keluar dari situ. Nah, kita motongnya dari sini Mbak Anita, dari bawah ruas itu sekitar ya 5 mili boleh lah, dan tentunya jangan sampai kena mata tunas, harus diperhatikan benar-benar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini Mbak Anita. Nah, ini kan ada beberapa ruas. Nah, nanti Mbak Anita nggak usah ikut-ikut saya kalau misalnya takut. Mbak Anita langsung potong aja. Ini kan ada beberapa ruas. Nah, ini saya mencoba untuk saya potong lagi. Maneman kalau saya tanam segini, karena ini masih ada ruas. Nah, ini lihat di bawah ruas ini, ruas tangkai daun ini, bawahnya sedikit aja nggak apa-apa. Bawahnya sedikit aja nggak apa-apa. Nah, ini aman. Artinya mata tunasnya pun dia tidak kena, masih aman. Nah, ini jadi dua Mbak Anita. Nah, ini jadi dua. Nah, terus biasanya Mbak Anita, orang pada umumnya itu kalau penghobi aglo itu dia biasanya menggunakan antrakol. Antrakol itu penutup luka. Intinya mungkin teman-teman itu memakai antrakol menutupi luka ini agar bakteri itu dia tidak tidak mudah masuk ke pori-pori ini, seperti itu. Nah, semisal biasanya kalau tidak ada antrakol, ada juga yang pakai betadine, dolesi betadine. Terus ada juga yang dikasih lilin. Terus ada juga yang dikasih Alteco. Tapi memang saya vitaminnya menggunakan pupuk organik cair enpos ini. Enpos ini bisa menyetabilkan, menyeterilkan bakteri yang akan masuk sini gitu. Jadi
gen-gen atau bakteri yang berada dalam NPOS ini dia akan menyerang bakteri-bakteri yang akan masuk ke pori-pori, sehingga apa, batang ini terjaga gitu loh. Saya nggak memakai antrakol atau bedatin atau lilin atau sejenisnya. Saya tidak menutup seperti itu. Jadi langsung saya nanam karena memang saya sudah sering sekali, sudah banyak propagasi saya yang menggunakan pupuk cairan NPOS ini dengan tidak menggunakan antrakol gitu. Jadi simple, mudah, nggak terlalu ribet Mbak Anita. Setelah itu Mbak Anita kita tuangkan dulu ya. Nah, takarannya yang perlu Mbak Anita ketahui, 500 ml air ini itu campurannya NPOS-nya ini 15 ml. Nah, satu tutup ini Mbak Anita ini 10 ml. Nah, kita tuangkan 10 ml. Nah, ini Mbak Anita jangan kaget ya, karena memang pupuk organik cair NPOS ini ciri khasnya pupuk organik cair itu dia agak mengeluarkan bau yang agak menyengat, tetapi tidak masalah, aman karena dia organik seperti itu. Nah, kita tambah lagi 5 ml, tambah lagi 5 ml, kita tuangkan. Nah, setelah itu Mbak Anita kita masukkan ini, kita rendam minimal itu 5 menit, 10 menit boleh, atau cuman dicelup gini terus langsung diangkat ditanam juga nggak masalah. Semisal Mbak Anita itu sibuk, misalnya pagi-pagi apa itu motong propagasi, terus karena terpaut dengan waktu, terus Mbak Anita keburu-keburu kerja dan lupa untuk menanam, nggak sempat kenanam. Nah, rendam aglo yang direndam pakai air yang sudah dicampur dengan NPOS ini aman sampai 32 hari Mbak Anita. Jadi selama 32 hari ini dia aman, karena saya pernah mencoba. Memang saya ingin membuktikan reaksi kualitas daripada NPOS ini sampai sejauh mana gitu loh. Kok katanya orang itu NPOS bagus untuk propagasi bagus, nggak usah ribet, nggak usah pakai antrakol, nggak usah pakai lilin, nggak usah pakai betadin dan lain sebagainya. Ini dia memang sangat luar biasa reaksinya, karena memang sangat luar biasanya ini dia memang nutrisi yang betul-betul apa itu dibutuhkan oleh aglo. Jadi nutrisinya itu memang pas gitu loh Mbak Anita. Dan cara mendapatkannya juga mudah ini Mbak Anita. Di Shopee juga ada, di TikTok juga apa itu ada, banyak di Tokopedia itu juga ada, banyak di apa itu di akun-akun medsos kayak Shopee itu ya ada, dapatnya mudah. Ketik aja NPOS nutrisi organik ya gitu, nanti dia akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita persiapkan medianya ya Mbak Anita ya. Kita persiapkan medianya seperti ini. Kita masukkan, kita campur dengan apa itu kaliaga, kita campur dengan kaliaga, setelah itu kita tanam. Nah, ini termasuk juga aglo. Ini saya nggak pakai antrakol Mbak Anita, karena memang NPOS ini sangat luar biasa. Dia mampu mengendalikan bakteri. Bakteri itu tidak masuk ke dalam pori-pori batang yang akan menyebabkan busuknya batang. Nah, itu makanya karena saya memang membuktikan gitu loh. Saya membuktikan gitu loh. Dan aglonema apapun, apalagi aglonema impor yang orang-orang bilang itu susah perawatannya. Aglonema apapun kalau pakai nutrisinya pakai NPOS, nah itu aman. Enggak, aglo apapun itu sebetulnya kalau bagi saya itu sama saja. Dan teman saya juga bilang gitu, teman yang menggunakan NPOS, dia berpikir gini, kalau dipikir-pikir itu aglonema apapun itu sebetulnya enggak masalah, tergantung kebutuhan nutrisinya itu tercukupi, aman gitu. Teman saya bilang gitu. Nah, NPOS itu termasuk dia mencukupi kebutuhan nutrisi aglonema dengan seperti ini Mbak Anita. Setelah itu Mbak Anita, kita tanam yang satunya lagi ya, biar kita tanam yang satunya lagi, kan masih satu. Mudah ini, mudah banget, simpel, mudah, nggak ribet. Dan ini untuk pemula-pemula ini kalau pakai itu gampang. Aglo itu aman, nggak mudah lonyot, nggak mudah mati, karena nutrisinya memang dia mencukupi untuk kebutuhan aglonema. Nah, setelah ini Mbak Anita, setelah kita tanam seperti ini, nah, air yang apa itu dibuat rendaman tadi, ini kita siramkan Mbak Anita, kita siramkan seperti ini. Nah, gunanya untuk apa kok kita siramkan ke media? Agar air yang sudah dicampur dengan nutrisi NPOS ini tadi, dia tersimpan di media.
karena karakter kokopit ini dia menyimpan air gitu loh. Ketika air itu nutrisi NPOS itu masih tersimpan di media, nah ini aglo yang tidak membawa akar dan membawa daun ini dia bisa bisa mengambil nutrisi NPOS-nya itu tadi melalui pori-pori batang dan pori-pori tangkai daun, Mbak Anita, seperti ini. Nah, setelah itu agar airnya dia nggak kemana-mana, kita kasih tatakan seperti ini agar dia meresap ke bawah. Setelah itu ini juga sama, kita siramkan, Mbak Anita. Kita siramkan seperti ini. Nah, Mbak Anita, nggak ribet, nggak usah ngasih antrakol, nggak usah ngasih betadin dan lain sebagainya. Nah, saya juga nggak ada vitamin lain, Mbak Anita, selain pakai NPOS ini. Saya nggak pakai pupuk-pupuk yang lain. Untuk perawatan per 2 minggu sekali juga saya menggunakannya itu, saya nggak pakai karena sudah cukup gitu loh. Nggak usah pakai vitamin lain, artinya ya boros juga. Ini saja udah mencukupi nutrisi berdasarkan kebutuhan aglo. Ngapain beli pupuk-pupuk yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya kita kasih sini dulu, Mbak Anita ya. Bisa kita kasih sini dulu. Kita kasih sini yang sudah saya contohkan. Nah, air yang buat yang kita siramkan yang tadi kita tuangkan lagi ke sini. Enggak boros, kita gunakan lagi, nggak apa-apa. Nah, setelah itu monggo Mbak Anita kalau mau belajar, nanti kalau sampai rumah bisa dipraktekkan. Nah, ini monggo. Nah, ini potong di sini, udah potong di sini. Di bawah ruas sedikit tidak apa-apa. Ruas sedikit. Nah, ini teman-teman, ini Mbak Anita ini salah satu pemula penghobi aglonema. Dia ingin belajar untuk berpropagasi, caranya memotong. Nah, seperti itu, betul, bagus. Nah, ini untuk penilaian ya, untuk penilaian ini potongannya sangat rapi, dia di bawah ruas dan dia tidak mengenai mata tunas. Nah, ini saya pengen lagi, Mbak Anita, sampean potong lagi biar nanti juga langsung prakteknya ini langsung pinter gitu loh. Nah, ini kan masih panjang. Nah, ini eman-eman gitu loh kalau tidak dipotong. Nah, ini dipotong, dipotong lagi sini. Nah, dipotong lagi sini. Nah, eman-eman gitu. Cari posisi yang pas. Ya. Pelan-pelan. Jadi ujung pisaunya ditancapkan dulu. Ya, nggak apa-apa itu. Terus ujung pisaunya masukkan. Udah cukup, bagus, sangat perfect, luar biasa. Nah, ini teman-teman, ini aglonema yang dipotong Mbak Anita ini aglonema sweet green. Ini bagi teman-teman yang mau belajar ke tempat saya, silahkan, free, tidak dipungut biaya, praktek langsung, tidak dipungut biaya, aglonya saya siapkan, ya toh, free. Datang saja ke kios bunga DNF Flower, nanti saya ajari free. Aglonya dari saya, peralatan dari saya. Teman-teman yang pengen belajar caranya mempropagasi, datang aja, orang saja, nggak usah bawa apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini potongannya rapi. Setelah itu Mbak Anita, kita kasih. Nah, ini juga sama ya teman-teman, artinya ini memang saya tidak memperbolehkan untuk ditutup antrakol, lilin, atau alteco, atau betadin, atau yang sejenisnya. Memang saya nggak pakai itu. Tapi nanti ini saya siram dengan memakai nutrisi pupuk organik cair NPOS. Nah, setelah itu Mbak Anita, monggo silahkan dengan seperti ya sebagaimana saya ajari tadi, caranya menanam. Kita ambilkan potnya dulu. Nah, monggo. Atau tidak sebelah sini biar enak, Mbak Anita. Nanti disiram pakai air yang sudah dicampur dengan NPOS, teman-teman ya. Dan ini sama, tidak ditutup dengan ujungnya, pangkal batangnya tidak ditutup dengan antrakol, lilin, atau betadin, atau alteco, atau yang sejenisnya. Kita langsung menanam langsung dengan menggunakan air yang sudah tercampur dengan nutrisi NPOS. Karena air yang sudah tercampur dengan nutrisi NPOS ini dia bisa menyeterilkan bakteri yang akan merusak pori-pori daripada aglo tersebut. Nah, ini setelah kita potong seperti ini, minimal kita rendam 5 menit ya teman-teman ya. Minimal kita rendam 5 menit, 10 menit boleh, 20 menit boleh,
Karena saya pernah mencoba aglonema saya ini saya rendam sampai umurnya 32 hari, itu dia aman. Saya pernah mencoba saya rendam umurnya itu saya rendam sampai 32 hari, itu 1 bulan lebih. Nah, tadinya ketika aglo itu saya rendam itu dia itu batang agak panjang, tidak membawa akar. Tapi saya cermati itu ketika dia umur 5 hari itu ada tanda-tanda bahwa ada mata akar itu dia mau keluar. Nah, setelah umur 10 hari itu akar itu keluar. Setelah umur 1 bulan itu udah gondrong, udah banyak. Nah, ini jadi Enpos ini aman sekali karena mau direndam sampai 1 bulan lebih pun dia aman, tetap sehat. Nah, ini karena saya dulu juga penasaran gitu loh, kok banyak orang bilang kalau Enpos itu sangat bagus sekali lah. Saya coba ini teman-teman, saya coba itu sampai saya nanam itu pakai air loh teman-teman. Saya nanam aglo itu pakai air. Nah, ini katanya orang-orang itu Enpos tuh wah bagus untuk propagasi dan lain-lain. Ini saya nanam tanggal 9 ini. Saya nanam itu saya tanggal 9 dan ini masih seger. Nah, ini contohnya ini ya. Ini karena Enpos ini sangat luar biasa. Nah, terus Mbak Anita ini nek semisal karena Mbak Anita keburu-buru mau kerja, nggak usah direndam 5 menit ya juga nggak apa-apa. Cukup celupan saja seperti ini. Cukup celupan seperti ini udah langsung ditanam. Nah, ini efektifnya Enpos itu seperti itu. Kalau semisal cukup bekerja. Nah, bagus seperti itu, ratakan medianya. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, praktek langsung itu sudah lunos gitu loh. Kalau punya Golden Hope atau Mars Anjani, potong aja. Jangan semelang pemain kalau pakai Enpos itu. Nah, seperti ini. Nah, terus yang satunya lagi Mbak Anita, tanam aja sekalian. Nah, tanam aja sekalian yang satunya. Nah, ini teman-teman, ini hasil nanamnya propagasi Mbak Anita. Ini salah satu teman yang memang dia pemula untuk aglonema seperti itu. Wah, yes. Juga Mbak Anita ini juga belajar di sini free ya, artinya tidak dipungut biasa. Bagi teman-teman yang mau belajar propagasi ke sini free, tidak dipungut biaya. Segala sesuatunya, materialnya, bahan-bahannya kita siapkan, termasuk aglonemanya, termasuk nutrisinya kita siapkan gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini hasil nanamnya Mbak Anita. Nah, ini nanti teman-teman setelah itu kita siram pakai sisa air rendaman tadi teman-teman, kita siram. Nah, gini dulu Mbak Anita, monggo siramkan. Nah, karena dia butuh nutrisi, pakai itu Enpos nutrisinya ya, dia bisa makan karena dia kan nggak bawa akar. Nah, nanti udah. Nah, setelah itu kita kasih di atasnya sini biar airnya mengalir ke bawah untuk agar ngirit ya toh, agar ngirit. Nanti air sisa siramannya itu siramkan aglo yang satunya lagi Mbak, seperti itu. Kita siramkan. Mungkin ini udah cukup ya, dia udah keluarnya udah. Nah, ini nanti teman-teman ya, nanti ini kita akan lihat kondisinya di next konten selanjutnya teman-teman ya. Kita akan bongkar bagaimana kondisinya, kita akan lihat apakah keluar akar atau belum di next konten selanjutnya. Setelah itu ini juga sama Mbak Anita, kita siram juga. Nah, ini masih ada sisa sedikit ya, ini cukup untuk menyiram yang satunya, siramkan. Nah, nanti
Nah ini teman-teman, ini belajarnya propagasi Mbak Anita sudah bagus menurut saya, cara motongnya juga bagus. Nah nanti kita akan bongkar, lihat kondisinya di next konten selanjutnya. Bagi teman-teman cukup sekian tutorial kedatangan tamu istimewa saya ini. Dia pemula ingin belajar cara mempropagasi aglonema. Bagi teman-teman jangan lupa agar di kemudian hari kita juga tetap semangat bikin konten-konten penuh edukasi. Jangan lupa subscribe, terus follow, terus share, terus bunyikan tanda lonceng. Cukup sekian teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.